Semutan Unram. Pada episode kali ini, kita akan melihat salah satu hasil nyata sebuah penelitian. Dimulai dari riset hingga menjadi sebuah sajian steak yang tak kalah rasanya dengan steak daging premium. Ya, itulah lamb toro beef. Apa itu lamb toro beef dan bagaimana proses produksinya? Yuk kita cari tahu lebih dalam di Unram untuk Negeri episode keempat. Lamb toro beef ini sebetulnya kami berikan nama karena dasarnya adalah daging yang berasal dari sapi yang dikasih makan lamb toro. Ya, jadi udah tahu lamb toro kan? Lamb toro adalah tanaman legum yang mengandung protein tinggi yang sangat cocok untuk ditanam di lahan kering, terutama di Pulau Sumbawa. Ya. Nah, kami memulai kegiatan pengembangan penggemukan sapi berbasis lamb toro ini tahun 2011. Kemudian berkembang, ya, sudah banyak yang mengadopsi. Kemudian pada satu saat peternak-peternak yang mengadopsi penggemukan sapi berbasis lamb toro ini sudah mulai menurun minatnya, karena mereka bilang harga sapi yang kita gemukan dengan lamb toro dengan sapi yang dipelihara dengan cara yang berbeda itu tidak jauh bedanya, hampir sama harganya. Nah, dari situ kami berpikir bagaimana membuat nilai tambah dari sapi-sapi yang digemukan dengan lamb toro ini, karena kita tahu lamb toro ini mengandung protein tinggi. Kalau diberikan kepada sapi, sapi menjadi lebih cepat berkembang, ya, menjadi cepat gemuk dan kualitas dagingnya lebih baik. Nah, sehingga kita cobalah memasarkan daging sapi ini ke konsumen kelas atas. Nah, itulah dasar awalnya kita membangun lamb toro beef ini. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, lamb toro ini mengandung protein tinggi, ya, 25%. Kalau rumput itu kan hanya sekitar 7-8% lah, ya. Jadi lamb toro itu 3 kali lipat lebih banyak protein dibandingkan dengan rumput. Nah, sehingga pakan yang kaya protein itu menyebabkan sapi menjadi lebih cepat gemuk, sehingga bisa dipotong pada umur yang jauh lebih muda. Jadi dengan pakan yang berbasis lamb toro itu sebetulnya berat potong 300 kilo itu bisa dicapai pada umur 24-30 bulan, ya, jauh lebih mudah dibandingkan dengan kalau dikasih rumput. Sedangkan kalau hanya dikasih rumput saja itu bisa mencapai 3,5-4 tahun mencapai berat yang sama. Jadi kita tahu kalau sapi mencapai berat potong yang muda, maka dia dipotong pada umur muda dan dagingnya menjadi lebih empuk. Ya, jadi itu saya kira kelebihan daging sapi yang asalnya dari penggemukan berbasis lamb toro. Ya, kenapa daging ini berbeda dengan daging-daging sapi tradisional, ya? Karena memang pertama tadi pakannya bagus sehingga dia cepat tumbuh dan dipotong pada umur muda. Rata-rata yang kita potong itu umur 2 tahun, 2,5 tahun lah. Yang kedua, dia dipotong dengan cara yang jauh lebih higienis, ya, lebih bersih, ya. Jadi kita mencegah kontaminasi bakteri, ya. Sehingga tidak menyebabkan daging itu menjadi lebih cepat rusak misalnya. Kemudian yang ketiga, setelah dipotong ada proses yang namanya chilling dan aging, ya. Chilling itu artinya menggantung karkas sapi itu pada suhu dingin selama semalam. Itu tujuannya adalah untuk merenggangkan otot-otot sapi menjadi lebih longgar sehingga dagingnya menjadi lebih empuk. Kemudian proses yang kedua yang kita sebut dengan aging, ya, itu dagingnya dipotong, dikemas dalam plastik vakum, kemudian kita simpan pada suhu 1-4 derajat selama 21 hari, sehingga dalam proses itu terjadi proses pengampukan yang disebut dengan aging tadi. Jadi kalau dicoba nanti dagingnya pasti jauh lebih empuk dibandingkan dengan daging yang dipotong dengan cara tradisional. Nah, itu dia Semeton, kelebihan dari penggunaan pakan lamb toro yang membuat cita rasa daging tidak kalah dengan daging sapi premium. Pakan lamb toro ini juga memberikan keuntungan bagi para peternak sapi loh. Kenapa lamb toro sebagai pilihan? Karena lamb toro ini memang dari segi dari jenis pakan leguminosa itu ada 3 sesungguhnya. Ada turi, ada gamal, dan ada lamb toro. Tetapi kenapa lamb toro dikembangkan? Karena lamb toro ini punya umur tanam yang
atau umur produksi yang lebih panjang, yaitu sekitar 30-40 tahun tergantung perawatannya. Karena seperti kita ketahui kalau menggunakan konsentrat komersial itu nantinya petani tidak bisa akan menjangkau dan tentunya akan merugi. Nah, sehingga salah satu jalan yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengembangkan green konsentrat, yaitu Lamtoro Taramba. Nah, dengan beberapa kelebihan pada Lamtoro Taramba ini, sepertinya ini yang lebih disukai oleh ternak sapi karena pertama lebih empuk ya, dari ranting-ranting itu juga masih bisa dimakan ya, karena lebih lunak begitu. Kemudian rasa atau dari sisi daunnya tidak pahit. Nah, kalau kita awal-awalnya kita kan susah untuk kasih pakan Lamtoro. Setelah lama dia sangat senang makan Lamtoro. Untuk hasilnya sapi-sapi terlihat bulunya terlihat mengkilat. Kalau penggemukan jangka waktu panen lebih cepat kalau pakai Lamtoro. Misalkan kalau kita pakai Lamtoro 2-3 bulan bisa panen kalau penggemukan. Kalau enggak pakai Lamtoro sampai 5-6 bulan lebih cepat prosesnya kalau kita kasih Lamtoro. Sebenarnya sama sih, malahan lebih untung kita pakai Lamtoro, kan jangka waktunya panennya lebih cepat ya, pakannya lebih sedikit ya. Dampak positif dari pakan Lamtoro ini tidak hanya berhenti pada peternak saja, tetapi juga mencapai pelaku bisnis hingga konsumen loh, Semeton. Kira-kira bagaimana sih sustainability dari usaha Lamtoro Beef ini? Yuk kita simak. Ya, ini saya kira pekerjaan yang butuh waktu yang sangat lama ya, karena memang pertama kita merubah praktik cara orang memotong sapi dan cara mengkonsumsi daging. Secara tradisional kan sapi dipotong dan dagingnya langsung dikonsumsi segera gitu ya. Jadi yang dikatakan daging segar oleh konsumen tradisional itu adalah daging sapi yang baru dipotong. Padahal sebetulnya kalau di negara maju daging baru bisa dimakan setelah dilakukan proses yang tadi chilling dan aging itu. Jadi minimal 14 hari dilakukan proses pelayuan, baru itu dikatakan daging yang siap konsumsi. Nah, merubah persepsi ini yang lama. Nah, kemudian yang kedua, proses edukasi konsumen ini akan sangat panjang karena untuk mendapatkan daging lokal yang kualitasnya baik atau daging lokal premium ini kan ada proses yang membutuhkan biaya mahal. Mulai dari processing, pengepakan, ya, aging dan sebagainya, itu ada biaya di situ. Nah, sehingga harganya menjadi lebih mahal. Nah, saat ini konsumen kita belum mau membayar dengan harga yang kita harapkan. Artinya kan minimal 20-30% lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, itu proses itu yang butuh waktu yang lama. Ya, jadi tetapi kami sangat yakin ke depan orang mulai sadar tentang aspek hygiene, aspek kualitas ya, sehingga mau membayar lebih. Nah, pada saat itu maka kita berharap ini berkelanjutan ya, punya masa depan saya kira. Oke, nama saya Sir Frans Panamtuan, boleh disapa Frans. Kalau terkait stick yang dicoba tadi, to be honest, itu cukup enak, dagingnya soft, terus kemudian beberapa kondimennya itu memang ada alasan tersendiri, tidak ditambah, tapi overall sangat bagus. Dan kemudian sticknya kalau kita bandingkan dengan daging impor, juga sebenarnya tidak hampir berbeda jauh, hanya mungkin marblingnya yang kurang, tapi overall sangat enak. Kemudian kalau untuk CI sendiri kebetulan saya punya pengalaman CI di Kupang, rasanya memang lebih strong. Tapi ada kesamaan soft juga dagingnya karena diproses dengan benar. Mungkin masalah selera sih sebenarnya. Tapi untuk CI-nya juga good.
Itu sih overall kalau 1 sampai 10 8. Selama ini kan mayoritas kita ini kan hanya melakukan riset, membuat laporan, kemudian publikasi paling tinggi di jurnal internasional. Kita puas sampai di situ. Nah, kami tidak ingin selesai hanya di situ. Jadi kita ingin inovasi itu menjadi bisnis. Ya, jadi nanti bisa dilihat contoh ya bagaimana proses hilirisasi teknologi itu kami sudah lakukan dengan menginisiasi bisnis daging dan restoran ya. Jadi daging yang kita sudah proses dengan baik ini itu sudah mulai dijual secara komersial. Ini sebetulnya bukan akhir dari perjuangan kita ya. Jadi kita berharap ini menjadi satu startup yang bisa direplikasi ya oleh dunia usaha, sehingga inovasi kita itu tidak berhenti hanya di publikasi, tetapi menjadi bisnis gitu. Nah, jadi nanti bisa dilihat bagaimana proses yang kita lakukan. Dan saat ini startup ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ya, dan sudah mulai berjalan dengan baik. Ya, jadi saya senang sekali ya hasil riset kita. Tidak lagi hanya sebatas inovasi yang dipublikasikan, tapi inovasi yang telah menjadi bisnis. Jadi itu yang telah kita capai sampai saat ini. Sekarang Semeton jadi tahu nih kalau lam toro yang merupakan tanaman lokal bisa digunakan sebagai pakan sapi hingga menghasilkan daging berkualitas yang dinamakan lam toro beef. Dengan demikian, lam toro beef tidak hanya menjadi bukti keberhasilan riset, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana riset dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kalau Semeton penasaran bagaimana rasa lam toro beef, Semeton bisa mampir nih ke Me Time di Jalan Gajah Mada nomor 30 Pagesangan Barat. Saksikan terus perjalanan Unram untuk negeri di episode selanjutnya ya. Bye-bye Semeton!